Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Prayuda. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Audit Biaya Pelatihan dan Pengembangan Organisasi. Yang pertama, pengertian audit biaya pelatihan. Biaya pelatihan merupakan biaya yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam membandingkan antara beragam biaya pelatihan. Disarankan untuk menggunakan rekrutmen model di mana pada setiap tahapan atau training net analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi dilakukan perhitungan dan perbandingan biaya peralatan, fasilitas, SDM, dan material yang digunakan untuk masing-masing program pelatihan. Audit biaya pelatihan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup biaya infrastruktur, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya materi pelatihan, ruang kelas, dan peralatan biaya perjalanan. Yang kedua, biaya tidak langsung mencakup biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan pelatihan, seperti biaya alat kantor, fasilitas yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan, termasuk imbal jasa bagi tenaga staf administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Perspektif struktur biaya pelatihan dalam arti apakah perusahaan melakukan perubahan, peningkatan fungsi atau peran unit SDM yang berdampak pada penyempurnaan kebijakan, sistem prosedur dan peraturan SDM. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi dirancang untuk meningkatkan efektivitas individu dan mendorong penyesuaian dan pertumbuhan pribadi. Teknik yang digunakan adalah bimbingan, konseling, dan pelatihan kepekaan. Maka dibutuhkan seorang konsultan ataupun trainer yang dapat membantu pengembangan organisasi suatu perusahaan. Karakteristik utama pengembangan organisasi. Yang pertama, planet change atau perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini berkaitan dengan proses-proses pemecahan masalah yang menyangkut metode-metode organisasional dan penanganan berbagai ancaman dan kesempatan lingkungan, dan proses pembaharuan yang mencerminkan gaya manajemen untuk menghadapi berbagai masalah baru. Yang kedua, perubahan yang komprehensif. Satuan analisis OD adalah keseluruhan organisasi atau satuan unit kerja dalam organisasi yang tidak dapat didefinisikan. Yang ketiga, perubahan jangka panjang. Para ahli OD menyatakan bahwa proses pengembangan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan dalam berbagai kasus tertentu bisa memakan waktu bertahun-tahun dalam mengimplementasikannya. Yang keempat, partisipasi pengantar perubahan. Diperlukan partisipasi pihak ketiga dari luar organisasi. Pengembangan organisasi dirancang untuk meningkatkan efektivitas individu dan mendorong penyesuaian dan pertumbuhan pribadi. Teknik yang digunakan adalah bimbingan, konseling, dan pelatihan kepekaan. Maka dibutuhkan seorang konsultan ataupun trainer yang dapat membantu pengembangan organisasi suatu perusahaan. 3 aspek dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, produk, yang merupakan hal penting karena inilah hasil dari suatu bisnis. Hal ini harus menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, proses, yang merupakan cara dalam melayani pelanggan. Yang ketiga, anggota organisasi, yang akan menjadi ujung tombak perusahaan dalam segala hal. Pengembangan organisasi diterapkan dengan sasaran. Yang pertama, hubungan yang lebih efektif antara departemen definisi dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, berhubungan pribadi yang lebih efektif antara para manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok.
Yang keempat, berkembangnya iklim yang ditandai dengan rasa saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. 3. Tahap pembaruan dalam organisasi. 4. Tahap implementasi pembaruan. Tujuan OD adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil produktivitas meningkat dalam produksi biaya rendah dan perusahaan mampu untuk menikmati produksi ekonomi skala besar. Proses pengembangan organisasi mengidentifikasi area operasi perusahaan di mana perubahan dibutuhkan. Setiap kebutuhan dianalisis dan efek potensial diproyeksikan menjadi rencana manajemen perubahan. Rencananya menguraikan cara-cara tertentu di mana perubahan akan meningkatkan operasi perusahaan yang akan terpengaruh oleh perubahan dan bagaimana hal itu dapat diluncurkan secara efisien kepada karyawan. Keuntungan dari pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi membantu organisasi untuk yang pertama memiliki motivasi, yang kedua menyediakan produk dan layanan berkualitas, yang ketiga mempromosikan inovasi dan fleksibilitas, yang keempat mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang kelima membangun sebuah organisasi berkelanjutan yang memadukan mulus ke lingkungan sekitarnya dan masyarakat. Menggunakan pengembangan organisasi secara efektif akan membantu organisasi menyadari dan mencapai potensi penuh, memungkinkan manfaat maksimal dan kepuasan kepada semua pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat dalam organisasi. Sekian presentasi tugas audit saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.